Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Ibu harap antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI. Walaupun belajar dari rumah, jangan sampai semangat antum redup ya, anak-anak soleh dan soleha. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, hayya bina naftah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki bab 2 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Dan model pembelajaran yang kita gunakan adalah daring, pembelajaran jarak jauh. Ananda yang soleh dan soleha, apakah antum tahu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk dalam rukun apa ya? Ya, benar sekali. Itu adalah termasuk dalam rukun iman, di mana rukun iman itu ada 6. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bagian A, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, sebelumnya, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa sih arti iman? Ya, iman secara bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan amal soleh. Nah, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, yaitu dengan adanya alam semesta beserta isinya yang Allah ciptakan. Oke, selanjutnya bagian B, menguatkan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ya cara kita menguatkan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk disimak uraian berikut ini. Cara yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Alam semesta dengan semua isinya, baik yang ada di langit, di bumi, yang nyata maupun goib, yang hidup maupun mati, adalah ciptaan Allah. Allah sebagai pencipta disebut Al-Khaliq, dan kita yang diciptakan disebut makhluk. Ada 2 cara untuk mengenal Allah. Yang pertama melalui fikir, dan yang kedua melalui zikir. Dengan berfikir dan menggunakan akal secara baik, maka kita akan menemukan kekaguman di dalam ciptaan Allah. Alam semesta ini berjalan dengan kokoh, rapi, dan harmonis. Dan melalui zikir, yaitu mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sempurna. Zikir juga dapat dilakukan dengan memperbanyak membaca Al-Quran serta doa. Cara yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Mengenal Sang Pencipta hanya melalui tanda-tanda yang banyak tersebar di muka bumi ini, atau disebut dengan ayat kauniyah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai umat Islam, kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara segala yang ada di dalam alam ini, karena Dialah yang telah menciptakan dan menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Dan cara yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan mulia. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna sama juga dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asma'ul Husna ada 99. Berikut ada 3 dari 99 Asma'ul Husna yang akan dibahas. Yang pertama adalah Al-Basir, berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha melihat semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Meskipun manusia berusaha menyembunyikannya, namun Allah tetap mengetahuinya. Walaupun itu tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, hendaknya kita melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang kedua adalah Al-Adl, yang berarti Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, di mana Allah tidak membeda-bedakan antara makhluknya. Semua makhluk sama di mata Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Al-Azim, berarti Maha Agung. Agung dapat pula diartikan di atas segala yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang dapat memenuhi semua yang dikehendakinya tanpa bantuan siapapun, berbeda dengan manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Sebab itulah manusia merupakan makhluk sosial. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, mengenal Allah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Telah disebutkan dalam Quran surah Al-Fat ayat 13, yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala. Oke, hayabina naftatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa melaksanakan ibadah wajib dan sunnahnya, dan tak lupa pula mengerjakan tugas yang terlampir. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.